Kalau kalian sudah bingung cara setup database security accounting, kalian wajib tonton video ini. Nah, yang pertama dilakukan, kalian buka database yang sudah ada. Kalian bisa klik database yang sudah ada di kelas kalian. Oke, nah di sini sudah ada. Kalian bisa pilih kategori usahanya, pilih retail saja. Kemudian tanggal mulai data, ini kalian bisa pilih tanggal di 31 Desember tahun 2023. Kemudian metode yang digunakan, nanti teman-teman bisa pilih apakah pakai rata-rata ataukah pakai Vivo. Nah ini kali ini kita pilih Vivo dulu. Kemudian di sini, nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Jangan sampai kita sudah menyiapkan data akun-akun perkiraan yang sudah ada atau belum. Kalau misalkan kita belum punya, maka teman-teman bisa pilih centang di sini. Tapi kalau ternyata teman-teman sudah menyiapkan data akun perkiraannya, maka teman-teman boleh menghilangkan centang di sini. Artinya kita akan input akun-akun sendiri. Nah, teman-teman boleh dihilangkan centangannya karena kita sudah mempersiapkan data daftar akun sendiri. Oke, teman-teman bisa klik selesai. Silakan tunggu. Baik, sudah mulai muncul teman-teman semuanya. Nah, di sini ada beberapa tab-tab, kemudian di sini ada beberapa menu atau fitur-fitur yang ada di Accurate Accounting. Teman-teman bisa pilih di persiapan data perusahaan. Nah, untuk beritanya kalau sudah tidak digunakan, teman-teman bisa menghilangkannya. Nah, yang pertama kita akan buat daftar akun yang ada di sini. Di sini ada menu kas dan bank. Nah, teman-teman bisa cek di data yang sudah ada. Di sini kita sudah punya bahan daftar akun, mulai dari kas dan bank sampai dengan yang lainnya. Nah, ini akan kita input teman-teman semuanya. Nah, pastikan, tapi sebelum kita input, kalau di sini memang ada mata uang asing atau enggak. Kenapa? Karena nanti bergantung dengan kursnya. Kalau misalkan ada mata uang asing, di sini ada kas yang rupiah, kemudian ada kas menggunakan dolar Singapura. Teman-teman bisa cek di sini, ketika akan kita import datanya, maka itu nanti akan gagal kalau kita nggak setting terlebih dahulu mengenai mata uang tadi yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa pilih menu perusahaan, kemudian pilih mata uang. Di sini nanti kita bisa cek apakah, oh ternyata mata uangnya masih menggunakan rupiah. Nah kalau masih cuma ada satu ini, maka teman-teman bisa menambahkan dengan dolar Singapura. Teman-teman bisa, di sini sudah muncul. Kalau sudah muncul dolar Singapurnya, kita bisa pilih simpan. Nah, kita tunggu, kemudian kita cek lagi di list yang sudah ada. Di kolom hijau ada garis-garisnya tadi. Nah, di sini sudah muncul dolar Singapura. Kalau sudah muncul seperti ini, maka nanti kita bisa import akunnya. Kita balik lagi ke sini, kemudian kita pilih, sebelum import, teman-teman bisa setting preferensinya atau data perusahaannya. Kemudian misalkan teleponnya berapa, 0321 dan lain sebagainya. Kemudian ada faksimilnya PTA atau emailnya pta@gmail.com. Kemudian tanggal mulai tadi sudah. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Gajayana nomor 50. Nah, Kabupaten Kota Malang ini sudah otomatis teman-teman bisa pilih saja. Ini Kota Malang, kemudian Jawa Timur, kode posnya 66141 misalkan seperti itu, kemudian negaranya Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian setelah info perusahaan, teman-teman bisa mengaktifkan beberapa fitur perusahaan, kemudian penjualannya, dan lain sebagainya. Ini bisa diaktifkan teman-teman semuanya. Tapi secara keseluruhan sudah. Oke, kemudian kalau sudah klik simpan. Tadi alamat kita juga sudah masuk. Nah, kita balik lagi. Kita mau import beberapa data. Karena kita sudah punya data daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, dan juga daftar asetnya. Nah, ini akan kita import di sini satu persatu.
Ada dua opsi teman-teman. Teman-teman bisa masuk di tab persiapan data perusahaan ini, kemudian buat data, atau teman-teman, oke kita coba klik. Nah, teman-teman kalau di sini nggak ada import datanya, sorry. Nah, teman-teman bisa masuk di buku besar, kemudian di akun perkiraan. Nah, sekali lagi di list hijau ini ketika diklik teman-teman itu akan muncul data akun-akun yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa import melalui fitur ini. Jadi klik di buku besar, kemudian akun perkiraan. Ketika di akun perkiraan, kemudian pilih list, maka nanti akan muncul di sini. Nah, di sini ada menu import data. Teman-teman bisa klik di sini, import data dari Excel. Oke, kemudian ambil data dari Excel yang sudah ada. Oke, nah ini. Teman-teman bisa milih daftar akun, kemudian klik open. Nah, di sini teman-teman ketika sudah muncul, bisa klik unggah. Nah, ketika klik unggah, semuanya ini sudah ada, kemudian teman-teman bisa lanjutkan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Ada konfirmasi import data, di bawahnya ada lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi tadi ada beberapa akun-akun yang sudah ada. Nah, kalian bisa klik centang ini agar datanya bisa update atau bisa diupdate dengan data yang terbaru. Setelah itu kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Proses import data. Jika gagal, maka nanti akan ada data yang gagal. Nah, kebetulan karena tadi salah satunya kita sudah buat mata uang dolar Singapura, maka 73 data kita sudah berhasil. Oke, kalau gitu kita bisa membandingkan, oh ternyata kas dan bank kita sudah update ada 509 juta. Kita bisa ngeceknya dari mana? Cek saja dengan dibuka tadi yang di sana. Sudah masuk apa belum? Oke, ternyata ada 73, betul ya, karena ada sel pertama di kolom 1, ini ada jenis-jenis dan juga kode akun perkiraannya, jadi ada 73 data. Dan semuanya sudah masuk. Oke, kita close, kemudian untuk data kas dan bank ini sudah selesai, teman-teman semuanya. Nah, kita akan masuk ke berikutnya. Barang dan jasa. Kita akan impor barang dan jasa. Tapi di fitur Accurate ini, karena kita perusahaan dagang, ini ada gudang. Jadi di menu persediaan, ini ada yang namanya gudang. Barang tersebut itu ada di gudang mana? Kalau di defaultnya ini ada gudang utama. Sementara kita coba lihat di daftar barangnya. Kira-kira barang ini ada di gudang mana? Oh, ternyata jenis gudang di sini ada gudang depan dan juga gudang belakang. Maka sebelum kita import, kita harus menyiapkan sebenarnya gudangnya ada berapa. Harus kita inputkan di sini, teman-teman semuanya. Oke, kita rubah saja. Untuk yang gudang utama, ini kita ganti namanya dengan gudang depan. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Teman-teman kalau mau naruh deskripsi dan lain sebagainya silakan, tapi kalau kita ini hanya membuat gudangnya saja. Kemudian ada gudang yang kedua, ada gudang belakang. Oke, kemudian klik simpan. Nah, pastikan di list yang warna hijau tadi kita sudah punya 2 gudang nih, gudang depan dan juga gudang belakang. Nah, baru setelah kita membuat gudang, baru kita bisa import datanya, teman-teman semuanya. Klik import di sini, kemudian teman-teman pilih daftar barangnya. Oke, kalau sudah kita unggah, lanjutkan. Jangan lupa konfirmasi import datanya, di bawahnya ada update datanya. Semuanya. Kalau sudah, klik lanjutkan. Proses import data. Nah, 12 data berhasil. Teman-teman bisa mencocokkan dengan datanya di sini. Nah, ada berapa? Ada 12 data di sana. Artinya seluruh data kita sudah masuk. Oke. Nah, untuk barang dan jasa sudah, kemudian kita mau import pelanggan. Oke,
Untuk pelanggan kita bisa langsung import saja. Kita lanjutkan, sama seperti yang tadi, kita update, kemudian kita lanjutkan lagi. Enam data berhasil, teman-teman bisa membandingkan dengan yang ada di sini, daftar pelanggan. Silakan dicek untuk memastikan betul ada 6. Kemudian tutup. Berikutnya adalah pemasok. Jadi teman-teman silahkan langsung ngambil. Untuk pelanggan dan juga pemasok, ini bisa langsung ngambil datanya. Oke, klik unggah. Lanjutkan, jangan lupa update data. Oke, berhasil juga. Sekali lagi kalau pengen memastikan, silakan dibuka Excel-nya. Kemudian kita tutup. Nah, dari beberapa data yang kita input tadi, masih ada satu data yang belum kita input, yaitu daftar aset tetap. Untuk import daftar aset tetap ini di mana? Teman-teman bisa lihat di daftar aset. Aset tetap, kemudian ada aset tetapnya. Tapi di kolom list ini teman-teman bisa cek di sini. Oh, ternyata masih belum ada data. Nah, cara importnya adalah di import data ini. Tapi kita tidak bisa import atau import kita akan gagal karena di aset yang ada ini ternyata ada beberapa kategori, teman-teman semuanya. Kategorinya apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ternyata ada kategori aset yang pertama ada tanah, kemudian ada gedung, dan juga ada peralatan di sana. Artinya, teman-teman nggak bisa import di sini kalau belum membuat kategori asetnya. Oke, nah teman-teman silahkan buat kategori. Kategorinya yang pertama adalah tanah, gedung, dan juga peralatan. Teman-teman bisa membuat baru tambah tanah, kemudian yang kedua gedung, dan yang ketiga peralatan. Oke, setelah itu teman-teman boleh cek. Nah, di sini sudah ada 3 kategori, gedung, peralatan, dan juga tanah. Barulah kita melakukan import data dari Excel-nya. Oke, kita lanjutkan. Empat data berhasil diproses, artinya seluruh aset tetap kita sudah berhasil, teman-teman semuanya. Ada 4 aset tetap, 525, 672, 12, dan 34. 525, 672, 12, dan juga 34. Artinya setting atau setup database kita sudah berhasil, mulai dari daftar akun, barang dan jasa, kemudian pelanggan, daftar pemasok, dan juga aset tetap. Oke, sekian video untuk setup database awal.